104 FM LPPL Radio Giri Suara Wonogiri. Seperti yang sudah kita informasikan mitra pendengar bahwa siang hari ini kita hadirkan talkshow bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Hari ini Kamis 14 September 2023, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan narasumber dari Kantor Pengadilan Agama Wonogiri. Dan sudah berkenan hadir bersama kita selaku narasumber dari Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Dr. Andes Haji Yazid Al-Fahri, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selamat siang Pak Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mitra pendengar, untuk Anda yang siang hari ini ingin berpartisipasi untuk bergabung dengan kita, silakan Anda nanti bisa langsung telepon ke 02733213444, SMS dan WhatsApp-nya di 081393584000. Adapun tema kita selama 1 jam ke depan adalah akibat hukum pasca perceraian. Nah, sekali lagi Anda yang ingin bergabung nanti ya, boleh silahkan ke telepon 02733213444, SMS dan WhatsApp-nya 081393584000 bersama narasumber selaku Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, Bapak Dr. Andes Haji Yazid Al-Fahri SHMH. Dan mitra pendengar, sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang dinyatakan dalam regulasi yang ada bahwa peradilan agama ini memiliki kewenangan dalam memeriksa dan juga memutus sengketa perdata berdasarkan hukum Islam. Salah satu kewenangannya adalah memeriksa dan memutus perkara perceraian masyarakat yang beragama Islam. Nah, perkara perceraian ini merupakan perkara yang memiliki jumlah terbanyak yang diperiksa dan juga diputus peradilan agama. Ya, sebelum kita gali lebih mendalam tentang yang sesuai relate dengan tema kita siang hari ini, akibat hukum pasca perceraian, Pak Yazid, bisa disampaikan regulasi yang mendasari tentang perkawinan itu sendiri seperti apa Pak Yazid? Ya, terima kasih pemirsa di mana saja berada dan saudara-saudaraku di studio yang berbahagia, bahwa perkawinan secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana perkawinan di Indonesia berasaskan monogami, artinya satu suami mempunyai satu istri. Namun tidak menutup kemungkinan bila dikehendaki adanya satu suami beristri lebih dari 2, ada kemungkinan, namun itu harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Di samping itu, bahwa perkawinan yang ada di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan sah menurut agama masing-masing dan kepercayaannya. Begitu Mbak Mami. Kemudian kalau kita melihat fenomena yang ada Pak Yazid, bahwa permasalahan rumah tangga yang tidak bisa terselesaikan akhirnya berujung perceraian ya Pak Yazid ya. Betul. Nah, dalam perceraian ada istilah gugatan Pak Yazid. Iya. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gugatan itu sendiri? Ya, terima kasih. Bahwa seperti Mbak Mami katakan, bahwa tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, sejahtera. Dalam istilah kita mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Namun dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan kendala-kendala dan batu-batu sandungan kecil bisa menjadikan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga. Bahkan tidak menutup kemungkinan cita-cita yang diharapkan oleh mempelai pada waktu mereka menikah itu gagal di tengah jalan, maka berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, untuk membuat siapapun yang setelah mempunyai kekuatan hukum sebagai suami istri dan dia memisahkan ikatan hukum itu, maka ada satu lembaga yang kewenangannya ada di pengadilan agama, yaitu adanya lembaga perceraian. Namun demikian tidak serta-merta orang yang bermasalah itu bisa menyelesaikan tanpa ada prosedur. Jadi prosedur itulah salah satunya melalui gugatan. Gugatan adalah sebuah surat yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berisi bahwa penggugat itu adalah orang yang hak-haknya
abaikan, orang yang merasa terzalimi. Oleh karena itulah kita mengajukan surat. Dari kata ini maka gugatan harus secara tertulis berupa surat. Demikian. Kemudian untuk surat gugatan itu sendiri Pak Yazid, adakah ketentuannya harus dibuat seperti apa begitu? Iya. Jadi surat gugatan itu adalah surat yang diajukan untuk mempertahankan hak dan melindungi hak penggugat. Oleh karena itu ada beberapa syarat. Apabila syarat itu terpenuhi maka gugatan itu bisa dimasukkan dalam perkara yang akhirnya diselesaikan, disidangkan, diputus oleh pengadilan. Salah satunya adalah harus ada kejelasan, baik itu identitasnya, positanya, petitumnya, sehingga apabila itu jelas maka perkara itu bisa dilanjutkan. Tetapi kalau dalam pembuatan gugatan itu ada yang tidak jelas, apa personilnya salah, apa petitumnya tidak jelas, maka akan berakibat tidak diterimanya atau istilahnya ditolak oleh pengadilan agama. Kemudian Pak Yazid, untuk yang bisa mengajukan gugatan ini dari pihak siapa saja Pak Yazid? Jadi pada seperti azas pertama bahwa gugatan itu adalah orang yang terzolimi dan hak-haknya terabaikan, maka setiap orang atau orang-orang dan badan hukum yang dirugikan hak-haknya, merasa dirugikan hak-haknya, maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mengajukan gugatan. Tentunya masalah kebenaran perasaannya tadi akan diwujudkan dan akan diperiksa oleh majelis melalui pembuktian dan lain sebagainya. Kalau perasaan itu nanti sesuai dengan bukti-bukti yang dia ajukan, maka berakhir dengan putusan yang positif. Begitu. Kemudian kalau banyak kasus terjadi bahwa ketika yang mengajukan adalah pihak laki-laki, itu kadang agak susah begitu Pak, tidak seperti yang mengajukan perempuan seperti itu. Apakah memang benar demikian? Ya. Untuk kasus yang ada. Ya. Begini, sebenarnya mudahnya sama. Sama. Karena pada dasarnya setiap warga negara Indonesia, warga negara kita mempunyai kedudukan hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu tidak akan ada perbedaan, dimudahkan dan digampangkan dalam mencari keadilan. Tapi stigma yang ada di masyarakat seperti itu Pak Yazid? Karena begini Bu, kalau dalam proses gugatan, jadi di pengadilan agama untuk kasus perceraian, ini ada dua jalan ya. Satu jalan yang diajukan oleh perempuan, oleh istri, itu yang disebut gugatan. Cerai gugat. Sedang perceraian yang dikehendaki oleh laki-laki atau suami itu namanya cerai talak. Sedangkan cerai gugat itu apabila putusan itu sudah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, itu sudah selesai. Sedang kalau cerai talak sifatnya begini, karena dalam hukum Islam hak talak itu ada pada suami atau laki-laki. Oleh karena itu pada waktu dia mengajukan gugatan untuk menceraikan talak, ini bukan gugatan talaknya, tetapi dia minta izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Oleh karena itu setelah putusan pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka setelah berkekuatan hukum tetap, dia diberi izin untuk menjatuhkan. Pada waktu itulah pengadilan memanggil para pihak untuk hadir menjatuhkan talaknya bagi suaminya. Setelah dijatuhkan talak itulah pengadilan memberikan putusan akhir, yaitu penetapan. Dengan adanya penetapan ini, maka putuslah perkawinan itu. Namun juga ada perbedaan juga, Bu Mami, bahwa kalau putusnya yang ngajukan gugatan itu istri dengan gugatan cerai, maka begitu putus dan berkekuatan hukum tetap, maka perceraiannya ini sudah putus. Mereka bisa kembali lagi sebagai suami istri dengan bekas
suami dan istri yang barusan diputus oleh pengadilan itu harus melalui pernikahan baru. Tapi masih boleh dengan pasangan yang sama. Tapi melalui lembaga pernikahan baru. Sedangkan untuk cerai talak setelah ditetapkan pengadilan dan setelah pemohon menjatuhkan talaknya kepada istri, maka ada waktu 3 bulan yang dinamakan masa iddah atau masa tunggu. Pada masa itulah suami dan istri itu bisa rujuk kembali sebagai suami istri tanpa ada pernikahan baru. Di situ bedanya. Pernikahan baru ini sendiri bisa diartikan pernikahan dengan orang yang sama atau dengan orang lain, Pak Yazid? Kalau yang rujuk ini dengan orang yang baru, yang sama. Seperti halnya kalau yang gugat itu boleh nikah kembali dengan pasangan yang sama tapi dengan pernikahan baru. Menikah kembali gitu menikah kembali. Kalau yang melalui prosedur cerai talak yang menjatuhkan talak suaminya, maka boleh kembali, namanya rujuk. Yang itu tidak memerlukan nikah baru. Tinggal melaporkan secara administrasi. Tenggat waktunya hanya 3 bulan. 3 bulan masa iddah itu. Setelah masa iddah habis maka sudah harus, kalau mau kembali harus nikah baru. Ini mungkin paradigma yang ada atau apa ya Pak Yazid, dikatakan apa? Kalau masyarakat taunya selama ini ketika sudah bercerai tidak bisa bersatu lagi kecuali salah satu pasangan itu menikah dengan orang lain. Apakah seperti itu kebenarannya Pak Yazid? Iya, betul. Jadi begini, ada salah satu cerai yang mereka tidak bisa kembali lagi sebelum salah satunya menikah dengan orang baru dan menikmati hasil pernikahan itu. Itu memang benar? Ada, itu setelah mereka talak ketiga. Jadi kalau talak pertama, talak kedua itu selagi masih masa iddah. Itu boleh. Artinya secara gampangnya perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki. Iya. Oke, bisa dijelaskan lagi Pak Yazid tentang ini? Jadi dalam perkara perceraian yang diajukan oleh laki-laki atau talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, cerai talak, itu ada 3 kemungkinan. Talak 1, talak 2. Talak 1 dan talak 2 ini boleh rujuk selama masa iddah. Atau habis masa iddah tapi dengan nikah baru dengan pasangan yang sama. Tapi setelah mereka jatuh talak 3, maka suami istri ini tidak boleh rujuk kembali sebelum menikah dengan orang lain dan mengenyam kenikmatan pernikahan itu. Istilahnya sudah berkumpul kembali atau istilah kasarnya sudah bersetubuh. Itu dua-duanya apa salah satu saja cukup? Yang perempuan. Yang perempuan. Dan itu memang syarat wajib ya Pak Yazid? Iya, itu dalam fikih begitu. Ternyata benar mitra pendengar ya, kalau selama ini mungkin pemahaman kita kurang begitu yakin ya. Pengetahuan dari Pak Yazid semoga aja bisa menambah pengetahuan Anda. Dan silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di siang hari ini, yang ingin menambah pengetahuan di dalam rumah tangga ini ya. Bukan masalah perceraiannya tapi masalah rumah tangganya ya. Jangan ilfil dulu. Ke 0273321344 SMS dan WhatsApp-nya di 081393584000. Selamat siang Bincang Pengadilan Agama. Selamat siang Bincang Pengadilan. Iya, selamat siang dengan Eyang Noyo dari Karanganyar. Eyang Noyo ada pertanyaan ke Pak Yazid. Ini ya dikatakan bertanya ya boleh, enggak ya curhat boleh. Menarik sekali. Monggo curhat boleh. Permasalahannya itu kakak saya itu mengajukan cerai. Kakak saya itu cowok loh Mbak. Pihak laki-laki. Pihak laki-laki dan yang digugat itu pihak wanita itu sudah mengajukan. Nah, ternyata usut punya usut itu setiap meditasi itu yang perempuan itu datang terus, pengaruh apa enggak ya? Akhirnya berkasnya itu dikembalikan Mbak, batal. Nah itu untuk kelancarannya gimana ya? Kami mohon pada ahli hukum ini supaya mas saya itu bisa cerai dengan kakak saya itu. Soalnya wongnya ya nun sewu, kakak saya itu wis. Itu kakak saya itu bisa bertahan 10 tahun loh Mbak. Wah luar biasa ya. Kakak saya itu sudah tinggal mati bagi saya. Begitu. Yang cewek itu
serai hidup itu. Oh gitu. 10 tahun masih hebat. Lah kalau saya mungkin 5 hari bubar. Iya. Pulang itu gitu kok Mbak, sombongnya enggak umum. Oh gitu. Iya. Tidak menghargai laki-laki. Oh iya, begitu ya. Marah-marah itu di muka umum itu intelligent guys. Kakak saya itu orangnya sabar ya, maklum lah. Bagaimanapun orang pensiunan itu ya lain. Iya. Itu gimana ini caranya untuk mengajukan ke depannya ini dengan alasan bagaimana Pak? Supaya lancar. Saya bilang jadi saksi itu 2 kali, jadi kalungi saksi itu batal terus loh Mbak. Jadi saksi itu berat ya Bayang ya? Iya, bukannya sekedar dapat amplop tapi tanggung jawabnya atau tanggung menjawabnya itu. Ya itu menjawabnya itu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang untuk semuanya. Iya. Dan saya ini menunggu. Alasannya itu gimana itu gugatannya? Iya. Bukan itu mujarab gitu loh Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Yang Noyo ini kalau masuk wilayah hukumnya Karanganyar Pak Yazid. Iya, dari Jumapolo Karanganyar. Permasalahannya ini yang dihadapi kakaknya ya. Dari pihak laki-laki mengajukan gugatan ke pihak perempuan, tetapi yang jadi masalah ternyata kalau yang digugat itu setiap mediasi datang itu berpengaruh Pak Yazid. Iya. Berpengaruh? Oh. Berpengaruh untuk mediasinya. Untuk mediasinya. Sebenarnya untuk prosesnya tidak? Enggak. Oh, lah ini kenapa kok ini sampai berpengaruh? Sampai berkas dikembalikan, kemudian bagaimana harus bersikap? Apakah ada alasan mujarab untuk agar bisa putus ini Pak Yazid? Nggih, matur nuwun. Yang Noyo nggih, Pak. Yang Noyo. Kayaknya yang emosi eyangnya. Bukan kakaknya. Iya. Sing emosi eyang. Nah, sabar Pak Noyo nggih. Jadi gini, setiap perkara yang masuk di pengadilan yang berupa sengketa, yang ada sengketa atau gugatan, itu harus melalui lembaga yang namanya mediasi. Jadi sebenarnya mediasi itu satu jembatan untuk mensederhanakan permasalahan. Syukur-syukur permasalahan itu berakhir dengan damai. Kan begitu Bu Mami. Iya. Sehingga akan lebih cepat, tidak ada yang merasa dirugikan dan win-win solution. Betul. Oleh karena itu sangat diwajibkan lembaga mediasi itu ada. Lah tentunya lembaga mediasi ini berjalan apabila kedua belah pihak hadir, baik penggugat maupun tergugat. Tentunya dalam mediasi itu belum pembahasan masalah ke dalam permasalahan pokoknya, tapi kita akan mengurai, menyelesaikan masalah ini dengan secara kekeluargaan, sehingga diharapkan pada waktu mediasi itu tidak mengungkit-ungkit siapa yang bersalah dan apa salahnya, tapi bagaimana rumah tangga ini bisa diselamatkan, bisa dipertahankan gitu ya. Sehingga pada waktu akhirnya dan mediasi ini tidak mesti berakhir dengan berhasil, tapi juga tidak menutup kemungkinan berhasil. Oleh karena itu pada waktu mediasi ini belum masuk pokok perkara sehingga tidak ada kewenangan untuk dikembalikan. Barangkali Pak yang tadi ada salah pengertian. Beliau sudah sampai ke jadi saksi, tapi kok yang dibatalkan, yang dikembalikan berkasnya pada waktu mediasi. Nah itu. Ini pripun yang ini harus ada kejelasan supaya tidak ada persepsi yang salah tentang adanya lembaga mediasi dan adanya lembaga pemeriksaan di pengadilan, di persidangan. Itu artinya ketika di tahap mediasi berkas itu belum dalam tahap pemeriksaan ya? Belum. Jadi berkas memang mediator harus tahu sih. Harus tahu untuk apa yang permasalahannya. Substansi dari perceraian itu nanti. Bagaimana akan mendamaikan kalau tidak tahu permasalahan. Tetapi tidak mengarah kepada kalau yang dianggap salah harus membuktikan, yang menjawab harus menjawab, tidak. Tapi bagaimana permasalahan yang ada di gugatan ini diselesaikan dengan baik. Sehingga ada kemungkinan berhasil sama sekali, berhasil sepenuhnya, itu berarti berakhir dengan laporan mediator ke majelis bahwa mediasi berhasil sehingga perkaranya ditarik, dicabut. Tapi kalau perkara itu tidak berhasil mediasi, tidak rukun istilahnya, maka perkara itu diserahkan ke majelis dan diproses seperti semula, seperti pertama. Jadi mulai dari pertama kita proses dan kita periksa kembali. Ada kemungkinan juga, Mbak Mami, bahwa
setelah mediasi itu berhasilnya sebagian. Berhasilnya sebagian. Contohnya begini. Kalau ada suami istri yang mau bercerai, terus perceraiannya tidak bisa dihindarkan, maka ada kemungkinan ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami atau istri tersebut. Misalkan pada waktu mediasi ternyata muncul, saya punya harta Pak setelah pernikahan ini, maka bagaimana saya cerainya nggak masalah, tapi harta saya bagaimana, hidup saya ke depan bagaimana, anak-anak saya bagaimana, di situ bisa dibicarakan masalah yang asosirnya tadi, yang muncul setelah adanya perkawinan itu, maka tidak menutup kemungkinan perceraiannya tidak berhasil, tapi masalah pembagian harta bersama diselesaikan secara damai. Jadi pada waktu nanti dilaporkan, itu yang akan diperiksa hanya perceraiannya, sedang untuk masalah harta bersamanya berakhir dengan perdamaian kan? Sudah selesai. Jadi majelis tinggal menetapkan bahwa kedua belah pihak mengindahkan dan melaksanakan isi perjanjian, isi perdamaian, gitu. Akan lebih sederhana. Kemudian yang menjadi permasalahan dari Eyang Noyo tadi, harus adakah alasan yang bisa haruskah ada alasan yang mempercepat proses ini seperti itu Pak Yazid? Karena kayaknya ini sudah kesel banget gitu Eyang Noyo ini. Yang nanti jangan dikatakan iki dekangane pusat jangan gitu. Di pengadilan tidak ada dekeng-mendekeng yang selain doa masing-masing pihak. Jadi memang untuk selesainya perkara dikabulkan, itu mestinya yang menggugat itu bisa membuktikan apa yang didalilkan. Kalau yang mendalilkan ini alasannya pas sesuai dengan pembuktian, maka majelis hakim tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan. Kalau sudah alat bukti cukup, dirasa cukup oleh para pihak, tidak ada alasan hakim untuk menunda-nunda perkara gitu. Jadi cepat dan tidaknya perkara di pengadilan itu sikap dan pembuktian dari para pihak itu sendiri. Jadi hakim tidak akan mempersulit. Jadi tidak ada yang istilahnya titipan. Saya katakan tadi bahkan dekengan pusat itu enggak ada. Gitu Mbah Noyo ya. Iya, begitu untuk jawaban dari Pak Yazid yang hari ini Eyang Noyo. Tapi mungkin kayaknya beliau masih bingung ini harus nyari alasan apa gitu ya. Yang jelas di antara alasannya kan salah satu pihak berbuat zina. Terus itu nanti faktor-faktor mungkin ya Pak Yazid ya. Nanti bisa disampaikan. Kita terima dulu yang ada di 321344. Selamat siang. Selamat siang Mbak Mami. Selamat siang dengan siapa di mana? Narasumber dari Pengadilan Agama ya. Iya Pak Hakim siang, ini dari Pengadilan Agama. Ini Edi Nur di Mojoroto. Pak Edi Nur, ada pertanyaan ke narasumber? Pertanyaan karena memang nggak paham ya. Iya. Ini itu masalah perceraian tadi. Misalnya suatu rumah tangga itu suami istri sudah bercerai kemudian punya anak. Nah setelah sudah dewasa katakan demikian, mau menikah. Ya, itu yang jadi wali siapa? Demikian. Yang jadi wali. Wali nikahnya itu untuk kedua anaknya itu. Dari pihak laki-laki dan dari pihak suami dan pihak istri gitu ya Pak Edi ya. Itu anaknya perempuan atau laki-laki demikian. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan juga yaitu misalnya kan kalau mau punya kerja ada undangan gitu ya Pak. Nah ini biasanya kan ada pencantuman nama orang tua. Betul, iya. Nah, itu apakah wajib dicantumkan atau ya demikian? Iya. Nah, gitu. Apakah semua nama harus dicantumkan gitu ya? Iya. Apalagi kalau mungkin kalau memang sudah menikah lagi gitu. Nah, itu. Menikah lagi itu kan apakah nama orang tuanya nama orang tua yang asli atau nama orang tua yang sambung gitu. Iya. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Edi Nur. Cukup? Sudah cukup. Monggo Pak Yazid, ini menarik sekali ya, karena memang permasalahan perceraian itu bukan hanya pisahnya suami dan istri. Apalagi kalau mereka memiliki anak. Nah, anak itu entah anak perempuan, anak laki-laki yang kelak dewasa mereka akan menikah, berumah tangga,
diawali dengan pernikahan, dengan proses menikah itu ada walinya, Pak Yazid. Siapakah yang harus menjadi wali nikah bagi anak-anak yang korban perceraian ini? Ya. Terima kasih Bapak-bapak, khususnya Pak Edi Nur. Ya, di Wonogiri. Di Wonogiri nggih. Ya. Sugeng siang Pak Edi. Bahwa suami istri yang sudah mempunyai anak dan anaknya menginjak dewasa, setelah dewasa atau sebelum dewasa suami istri tersebut cerai, maka pada dasarnya yang perlu kita garis bawahi, perceraian itu memutuskan tali perkawinan. Jadi memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri. Tetapi tidak memutuskan nasab kepada anak. Sehingga mengapa di pengadilan agama harus dicantumkan nama orang tua bin, kalau laki-laki binti. Karena untuk menjadi benang merah siapa wali ini. Paling-paling tidaknya itu. Oleh karena itu Pak Edi, kalau memang anaknya suami istri yang cerai itu perempuan, maka wali wajib dan harus bapak kandungnya. Meskipun ibu kandungnya telah nikah kembali lagi. Dan nikahnya pada waktu anak itu masih kecil sehingga dipelihara oleh bapaknya. Bapak sambung gitu ya. Jadi termasuk begini, Mbak Mami, kalau pengangkatan anak di pengadilan agama itu adalah memberikan hak asuh, hak pemeliharaan dan sebagainya, tapi tidak memutuskan nasab dengan ayah kandung. Oleh karena itu perceraian pun juga demikian. Siapapun yang bercerai, anak masih nasabnya kepada bapak kandung, termasuk kewajiban nafkah itu kewajiban bapak kandung yang telah cerai itu sampai dia dewasa. Oleh karena itu kalau ada bapak sambung memelihara, mengasuh dengan baik, itu termasuk baik. Tetapi dia tidak akan menjadi wali daripada anak tersebut. Iya, tidak mempunyai kewajiban menjadi wali gitu ya. Iya. Dan tidak diperbolehkan. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Sebaik apapun. Harus cari ayah kandungnya. Ayah kandung. Ya. Selama ayah kandung itu masih hidup. Kemudian kalau calon pengantin ini laki-laki, bagaimana Pak Yazid? Ya. Kalau manten laki-laki itu kan tidak ada wajib wali. Iya. Sehingga kalau yang nikah nggak ada masalah. Sedangkan begini, Bapak-bapak dan Pak Edi, kalau wali tetap wali nasab nggih. Yeah. Tapi nek sapa engko sing ning dekor, sapa engko sing ning apa itu namanya pelaminan. Sing ngancani ya terserah kekeluargaan situ. Tidak ada ketentuan. Tapi kalau wali wajib nasab. Nah, ini mungkin tadi yang di pelaminan itu sama halnya dengan undangan pencantuman nama orang tua. Ini Pak Yazid, adakah ketentuan? Iya. Kalau undangan itu sifatnya kan sosial administratif, tapi sebenarnya siapapun dan kapanpun orang tua itu meninggal itu masih tetap orang tua kita kan. Meskipun kita punya orang tua tiri atau kita punya suami bagi perempuan, itu kan namanya masih anaknya bapak. Jadi meskipun kalau di Indonesia khususnya di Jawa, misalkan ada nama A, suaminya B menjadi AB kan gitu. Tapi sebenarnya dalam urutan nasab tetap A anaknya C kan, A binti C. Jadi tidak menggeser nama orang tua itu. Oleh karena itu kalau menurut agama ya nama yang dijajarkan dengan nama kita perempuan itu adalah nama bapak. Tetapi kalau sosial dan masyarakat biasanya kan enggak gitu. Tidak dicantumkan. Misalkan Bu Mami suaminya sinten nyun sewu. Jadi Bu Mami siapa kan gitu kan? Bukan Bu Mami anaknya siapa. Sebenarnya dimaksud itu Bu Mami anaknya siapa. Itu kaitannya dengan nasab, dengan waris, dengan lain sebagainya. Itu artinya untuk pencantuman nama ini sendiri kalau dalam undangan monggo. Dalam undangan ya monggo kehidupan sosialnya Pak Yazid ya. Tapi kalau dalam hukum itu tetap orang tuanya. Gitu Pak Edi. Jadi kita mau pakai hukum atau mau pakai sosial monggo ya. Ya tergantung kita. Demi amannya semua gitu ya Pak Yazid ya. 321344 lagi kita terima. Selamat siang.
Selamat siang, dengan siapa di mana? Dari Ibu Inggit di Selokiri. Ibu Inggit di Selokiri, ada pertanyaan dengan Pak Yazid selaku narasumber? Iya, Mbak. Ya. Selamat pagi dulu buat narasumber kita, Pak Yazid. Selamat siang. Pagi menjelang siang, Ibu. Pertanyaan saya begini, kalau orang tua sudah cerai, terus mempunyai anak laki-laki yang sudah dewasa, terus seorang ibu itu mau menikah lagi, apakah anak laki-laki yang sudah dewasa itu bisa menjadi wali? Begitu, karena seorang ibu itu yang mau menikah tidak ada wali. Oh, orang tua ibu itu sudah meninggal? Oke. Orang tua sudah tidak ada, saudara juga tidak ada. Saudara tidak ada? Saudara juga tidak ada. Iya. Tapi punya anak kandung laki-laki sudah dewasa. Oke. Ibu itu ingin menikah lagi. Apakah anak laki-laki yang sudah dewasa ini bisa jadi wali? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Ya, cukup itu. Oke. Terima kasih untuk Bu Inggit yang ada di Selokiri Wonogiri, Pak Yazid. Pertanyaannya ini mungkin banyak sekali dialami oleh ibu-ibu ya, karena fenomenanya memang sekarang dengan status single parent itu banyak sekali, Pak Yazid. Single parent dengan anak laki-laki yang sudah dewasa gitu, Pak Yazid. Dan permasalahannya timbul ketika ibu ini mau menikah, tapi walinya baik orang tua, saudara ini nggak ada. Apakah anak laki-laki yang sudah dewasa ini bisa bertindak sebagai wali, Pak Yazid? Ya, jadi begini, untuk Ibu Inggit, terima kasih bahwa wali itu urutannya kan begini, Bu. Wali itu dari bapak, nanti ke eyang, ke kakek, ke atas sampai ke atas. Ditarik ke atas bisa ya? Ditarik ke atas. Oke. Kalau tidak ada, ditarik ke bawah. Oke. Jadi bapak, paman, terus saudaranya paman, itu yang dari jalur laki-laki. Oke. Jadi kalau itu tidak ada, terus kalau ke nyamping kakak. Jadi kakak, adik itu boleh. Kakaknya dari bapak? Dari kakaknya sekandung itu. Oh, kakaknya yang mau menikah. Kakaknya yang mau nikah. Kalau tidak ada, kita laporkan ke KUA untuk ada wali hakim. Wali hakim. Ini artinya anak tidak bisa menjadi? Belum. Iya. Meskipun sudah dewasa. Iya. Oke. Kalau minta izin bisa ya, Pak ya? Iya. Sekedar minta izin untuk menikah lagi boleh. Iya, itu cara apa namanya? Sosial, iya. Tapi kalau ketentuan tidak ada. Iya. Terus nanti solusinya kalau dari tidak ditemukan wali ya wali nasab dari keluarga, ya, kemudian jadi lapor kepada KUA untuk dijadikan wali hakim. Pada waktu wali hakim tadi boleh mewakilkan ke keluarga begitu. Dari keluarga. Misalkan yang menikahkan walinya Pak Naib, tapi yang mengijabkan nanti kakaknya atau siapa gitu yang dipercaya. Tapi sebenarnya walinya itu adalah Pak Naib. Gitu ya Pak Bu Inggit. Jadi meskipun nanti yang dari pihak keluarganya, entah itu bapaknya, eyangnya, pamannya itu masih pun juga harus melaporkan ke KUA, Pak. Tidak perlu. Nggak perlu. Kalau masih ada wali nasab cukup langsung, dan yang nikahkan boleh itu. Oh, langsung aja. Permasalahannya kalau memang ini semua nggak ada, nanti yang menentukan adalah dari Pengadilan Agama. Dari KUA. Oh, dari KUA. Demikian Bu Inggit jawaban Pak Yazid ini ya. Semoga memberi pencerahan ke panjenengan. Dan masih kita buka untuk Anda yang ingin bergabung di 02733213444, SMS dan WhatsApp-nya di 081393584000. Bincang Pengadilan Agama Wonogiri siang kali ini temanya adalah akibat hukum pasca perceraian. Pak Yazid tadi sudah sedikit menyinggung tentang faktor-faktor apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai pokok permasalahan ketika ingin mengajukan perceraian, Pak Yazid. Alasan-alasan atau faktor yang bisa dijadikan alasan perceraian juga sebagaimana yang ditanyakan kepada Pak Eyang tadi, itu ada beberapa hal. Di antaranya salah satu pihak berbuat zina, terus menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya. Terus salah satu meninggalkan pihak yang lain 2 tahun berturut-turut. 2 tahun. Tanpa ada izin dan tidak diketahui. Terus mendapat hukuman penjara
paling sedikit 5 tahun itu bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Terus salah satu pihak berbuat kejam, kalau sekarang melakukan KDRT. Terus yang salah lagi berikutnya cacat badan yang sehingga tidak bisa menjalankan fungsi sebagai suami atau istri. Terus juga suami istri itu terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang apabila dilanjutkan akan menimbulkan madorot yang baik kepada salah satu pihak maupun kepada pihak kedua-duanya. Di kompilasi hukum Islam ditambahkan bahwa alasan agama, keluar dari agama Islam salah satunya bisa dijadikan alasan untuk mohon cerai. Terus juga melanggar sigot taklik talak yang dibaca pada waktu akad nikah dibacakan. Itu ya. Biasanya kalau setelah akad nikah kan dibacakan sigot taklik talak itu. Kalau itu dibaca dan diucapkan, maka pada waktu itu dilanggar bisa dijadikan alasan untuk menjadi cerai. Alasan cerai. Gitu. Untuk zigot ini sendiri ditentukan enggak sih Pak untuk yang dibaca itu? Zigot itu secara umum itu di panduan KUA di buku nikah itu ada. Tapi kalau ada perjanjian perkawinan khusus juga bisa ditambahkan. Nanti akan kita perjelas lagi tentang ini. Tapi kita terima dulu yang ada di 321344. Selamat siang. Siang Mbak Mami. Iya, selamat siang Bu Indik lagi. Masih ada yang kurang jelas? Kalau yang tadi sudah jelas. Iya, sekarang apa masalahnya? Pertanyaan satu lagi nggih. Sering saya mendengar kata-kata nikah siri. Nikah siri. Apakah itu sah atau enggak? Sah apa enggak? Dikatakan nikah siri itu sebenarnya seperti apa gitu ya? Menurut agama. Itu saja Mbak. Sebelumnya sih kita tekankan Bu nggih, Mbak Mami. Ibu siapa tadi? Bu Inggit. Bu Inggit. Yang dimaksud nikah siri panjenengan itu yang bagaimana? Gini, tetangga saya kan ada. Ya, kejadian yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ya, akhirnya terus dibawa ke RT. Terus akhirnya mau tidak mau kan harus bertanggung jawab. Terus akhirnya mereka itu hanya nikah siri. Seperti apa nikahnya? Nikah siri itu yang menikahkan itu seorang ustaz. Itu yang saya ragukan itu pernikahan itu sah apa enggak? Saya tanyakan itu. Apakah benar kalau di dunia ini memang ada nikah siri? Apakah itu dibenarkan atau enggak kalau nikah siri? Dan nikah siri itu sah atau tidak? Iya. Begitu Pak. Ada pertanyaan lagi Pak Yasid? Sampun. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Monggo Pak Yasid ditanggapi. Terima kasih. Jadi begini, Mbak Mami, ada pemahaman yang umum tapi kurang pas. Harus diluruskan. Ya. Yang dimaksud nikah siri itu apa? Kan orang-orang kadang-kadang aku nikah siri kok terus hidup serumah. Padahal dia belum nikah beneran gitu. Kalau nikahnya seperti itu tadi, yang nikahnya apa ustadz atau kiai atau Pak RT, itu istilah orang sekarang nggak bahaya setiap orang bisa menikahkan gitu. Jadi kembali kepada wali. Kalau pernikahan yang dianggap nikah siri itu nikah secara agama atau kepercayaan mereka benar, namun hanya belum dicatatkan di kantor pencatatan nikah. Kalau Muslim KUA itu sah secara hukum. Tapi kalau pernikahan sirinya itu karena gerebekan, yang menikahkan nggak jelas hubungan nasabnya, mas kawin maharnya tidak jelas, dibayar atau tidak, saksinya siapa, maka itu bukan nikah siri, itu ya bukan nikah namanya. Karena untuk pernikahan itu sendiri ada rukunnya ya Pak? Nah, syarat rukunnya harus ada. Oleh karena itu, kalau syarat rukunnya terpenuhi tapi belum dicatatkan, itu yang seharusnya dianggap nikah siri. Tapi kalau yang itu tadi liar, artinya bukan tidak dibenarkan. Dan nikah siri yang hanya belum dicatatkan itu ada lembaga di pengadilan agama namanya isbat nikah. Isbat nikah itu yang orang sudah nikah sesuai dengan aturan agama dan kepercayaannya,
tapi belum dicatatkan, itu maka bisa diajukan isbat nikah. Tapi kalau diajukan isbat nikah dengan perceraian, dengan pernikahan yang dianggap siri tetapi tidak terpenuhi, itu juga tidak akan dikabulkan pernikahannya itu. Begitu. Demikian Bu Inggit ya. Jadi pernikahan itu sendiri juga tidak bisa ada harus ada kesepakatan ya Pak Yazid ya. Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak, bukan karena paksaan seperti itu ya Pak Yazid ya. Dan rukun pernikahan itu sendiri juga banyak yang harus dipenuhi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yazid. Ya, Pak Yazid tadi menyebutkan bahwa ada beberapa kasus perceraian ini dengan beberapa faktor tadi ya sudah disebutkan. Yang pertama ada zina, ada judi, kemudian apa tadi ya? Nah, melakukan kejaman, KDRT. Nah, kalau yang lain mungkin ya ketika ditinggal selama 2 tahun ini sudah bisa dengan mudah dibuktikan. Kemudian ketika ada KDRT dengan visum tentu akan mudah dilakukan. Kemudian judi ini sendiri, apakah harus ada bukti real yang harus dilampirkan Pak Yazid? Ya, terima kasih. Jadi kepada permasalahan pertama bahwa setiap yang digugatkan itu harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya itu Pak Yazid. Jadi kalau mereka memang alasannya judi, kalau memang itu yang menyebabkan utamanya itu judi, maka harus dibuktikan benar nggak mereka itu judi. Judi tidak harus dibuktikan secara tertulis. Jadi misalkan harus kalau beli nomor kuponnya berapa, kalau game online HP-nya yang mana, bukan begitu. Paling tidak ada komunitas yang tahu, yang tahu bahwa bukan diceritanin ya. Jadi saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Jadi tidak boleh saksi kan, ya saya ceritanya ibu ini, bapak ini tukang judi, itu nggak boleh. Tapi benar, itu saya pernah melihat pada waktu teman tenan dia ikut judi kopyo, terus waktu di pasaran pagi atau paing pernah digerebek polisi karena sabung ayam. Nah itu bisa dijadikan alat bukti. Tapi pada dasarnya apa yang digugatkan itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan penjelasan deskripsi ya Pak Yazid ya? Apa harus dinarasikan? Bukan, nanti dihadirkan saksinya. Oh, saksinya. Jadi ya, kalau bukti tertulis itu kan alat bukti tertulisnya difotokopi. Terus nanti di pengadilan akan dicocokkan dengan aslinya. Tapi kalau dia tidak punya bukti tertulis, tentunya dengan bukti saksi. Saksi itu yang akan nanyain majelis hakim. Sesuai enggak dengan yang digugatkan itu. Itu ya mitra pendengar. Jadi yang Noyo ini ya, kalau toh tadi ada disebutkan bahwa kalau kita simpulkan tadi di pihak perempuannya itu kurang benar gitu loh Pak Yazid ya. Tadi jadi harus ada pembuktian yang seperti itu gitu. Semoga aja ini sudah memberi pencerahan ke yang Noyo tadi. Paling tidak begini Mbak Mami. Ya. Kalau misalkan dianggap istrinya itu terlalu berani kayak dikatakan Pak Noyo tadi. Ya. Orang yang berani itu mesti kan suatu saat ada tanya jawab dan ribut dengan suami. Betul. Nah, buktinya orang yang tahu mereka ribut itu bisa dijadikan saksi. Alat bukti sebagai saksi. Nah, kalau tidak ada yang tahu sama sekali ya bagaimana? Jadi anggap tidak ada gitu. Iya, bisa dianggap keterangan palsu gitu ya, Pak Yazid ya. Keterangannya kurang benar. Iya. Masih kita buka, masih ada waktu mitra pendengar di Bincang Pengadilan Agama siang hari ini 02733321344, SMS dan WhatsApp-nya di 081393584000. Ada pertanyaan ini Pak Yazid. Bila mana gugatan istri, ini dari WA Pak Yazid. Bila mana gugatan istri dikabulkan Pengadilan Agama dan syah secara hukum, namun hak talak suami belum dijatuhkan. Bagaimana hukum Islam menyikapi hal tersebut? Ini dari Mas Bro yang ada di Wonogiri. Terima kasih. Monggo Pak Yazid. Selamat siang Mas Bro. Jadi begini, kalau berarti itu ada gugatan lain ya Bu? Itu tadi yang ngajukan. Bila mana gugatan istri sudah dikabulkan dan syah secara hukum, namun hak talak, ada. Jadi ya? itu lain itu permasalahan itu ada percampuran antara menggugat dan digugat.
gugat dengan cerai talak. Kalau cerai talak kan talak haknya suami. Tapi kalau gugat sudah diputuskan sudah selesai. Maka kepada Pak Bro, Mas Bro tadi, yang dimaksud yang mana ini begitu? Bagaimana hukum Islam menyikapi hal ini? Selama itu bukan putusan bain sugro, artinya bukan yang diputuskan oleh pengadilan agama. Jadi kalau cerai talak tadi, kembali kepada cerai talak ya. Hak talak kan ada di suami. Setelah diputus oleh pengadilan agama, maka pada tenggang waktu berkekuatan hukum dan telah berkekuatan hukum tetap, suami tidak menjatuhkan talak, diberi limit waktu selama-lamanya 6 bulan. 6 bulan. Kalau 6 bulan berlalu tanpa ada menjatuhkan talaknya, maka itu tetap suami istri. Sampai kapanpun? Sampai kapanpun. Artinya hak dan kewajibannya tetap. Bukan hanya istri yang dirugikan, tapi suami harus bertanggung jawab yang berkepanjangan. Meskipun istrinya sudah menikah lagi, Pak Yazid? Ya nggak boleh nikah dong. Oh iya. Belum cerai. Oh gitu ya. Jadi. Tapi ini suami boleh nikah? Boleh, tapi kan nggak bisa nikah kalau tidak ada akte cerai. Bukan, tidak ada akte cerai dari pengadilan agama atau tidak ada izin poligami dari istri pertama atau istri-istri sebelumnya. Jadi sebenarnya gantung seseorang itu pada dasarnya menggantung diri sendiri. Ya. Saya tidak akan mentalak, tapi saya tidak akan gauli. Tapi pada waktu nanti proses perceraian diproses, itu nanti nafkah yang terabaikan kan tambah lama. Harus bisa digugatkan. Gitu. Jadi jangan dianggap sepele bahwa kowe ora tak talak, tapi yo ora tak gauli misalkan. Itu nanti akibat hukumnya juga lain. Begitu, Oh, baru tahu saya Pak Yazid kalau ternyata meskipun yang menggugat adalah istri dan gugatannya sudah sah secara hukum, tapi istri tidak mentalak, itu artinya belum cerai juga? Enggak, kalau istri kan enggak mentalak. Iya. Jadi kalau suaminya belum mentalak itu belum cerai? Cerai sudah. Makanya itu tadi ada ada keraguan. Yang dimaksud itu cerai talak apa cerai gugat. Nah, cerai talak sebelum menjatuhkan ikrarnya suami, maka belum jatuh talaknya, belum cerai. Tapi kalau cerai gugat, asal pengadilan sudah mengabulkan untuk putus, itu sudah putus tanpa ada jatuhan talak dari suami. Oke. Kita terima yang ada di telepon 321344. Selamat siang. Siang, maaf Mbak Mami. Oh iya, masih lagi. Ya. Saya menanggapi Mas Bro tadi. Mas Bro. Tertarik ya? Pertama tertarik. Ya. Ini saya alami sendiri. Oh gitu. Begini, suami saya meninggalkan saya selama 7 tahun tanpa nafkah lahir dan batin. Iya. Terus begitu sudah 7 tahun, saya mengajukan cerai. Tetapi begitu suami saya mendengar, kan saya sudah begitu sidang sekali, saya langsung digedokkan, sudah selesai. Terus suami saya kan menerima surat apa itu namanya, surat duda gitu. Surat duda. Kemudian? Terus akhirnya suami saya itu tidak terima. Karena beliau juga tidak mentalak saya. Itu. Tapi Bu Inggit secara hukum sudah sah? Secara iya. Sudah keluar surat cerainya? Surat cerai sudah keluar. Oke. Kan suami itu karena surat cerai sudah keluar kan beliau tahu. Iya. Kalau saya sudah sah cerai. Nah, itu mantan suami saya itu tidak terima, mengajak rujuk, mengatakan bahwa saya tidak pernah mentalak kamu, dan saya juga tidak akan menceraikan kamu. Nah, itu saya sampai sekarang itu ada rasa takut dia, ragu-ragu juga iya, yang sebenarnya status saya ini sah apa enggak? Oke, Bu Inggit nggak dinafkahi ya? Tidak. Oh tidak. Tidak dinafkahi lahir batin selama 7 tahun. Oke. Cukup. Mbak Mami. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Monggo ya Pak Yazid, ternyata ada kasus kenyataan seperti ini Pak Yazid.
Jadi begini, seperti kasusnya Ibu Inggit, itu kalau yang mengajukan Bu Inggit kan namanya cerai gugat. Cerai gugat. Jadi begitu diputus oleh pengadilan, maka ada tenggang waktu setelah diputus, suami bekas suami tadi ada pemberitahuan dari pengadilan namanya pemberitahuan isi putusan. Kalau dalam tenggang waktu masa tunggu itu 14 hari setelah diputuskan itu cukup 14 hari saja. Itu tidak ada keberatan, itu dianggap berkekuatan hukum tetap. Kalau berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban pengadilan mengeluarkan produk terakhirnya yaitu akte cerai. Kalau akte cerai sudah diterimakan, itu berarti sudah sah. Terus bagaimana kalau pada waktu masa tenggang tadi keberatan, maka ada upaya hukum dari bekas suami atau istri yang diputus secara tidak hadir, atau dalam istilah hukum disebut first take, maka ada upaya hukum mengajukan keberatan yang disebut verzet. Dalam masa tenggang 14 hari itu, cukup 14 hari. Cukup. Karena itu nanti kan akan disampaikan. Terus dia pada waktu tenggang waktu itu mengajukan keberatan namanya verzet. Kalau sama-sama hadir kan ada upaya hukum namanya banding dan seterusnya. Tapi kalau tidak hadir namanya verzet. Jadi status hukum dari Bu Inggit, meskipun suami belum menceraikan, istilah mereka, istilah suaminya belum menceraikan atau belum mentalak, tapi karena sudah diputus oleh pengadilan agama dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka statusnya bukan suami istri lagi. Kalau Bu Inggit mau nikah, sudah boleh. Pak Inggit juga mau nikah sudah boleh. Tapi meskipun ada keberatan seperti itu dari pihak laki-laki, pihak suami tidak bisa melakukan langkah hukum lagi, Pak. Sudah, karena tenggang waktu yang diberikan sudah lewat. Mestinya gini, Ibu, kalau orang mau digugat cerai maupun mau ada cerai talak, itu dari pengadilan kan ada panggilan yang namanya relas itu. Relas itu kalau tidak diterima oleh yang bersangkutan, diterimakan di kepala desa. Mesti diberitahu itu. Jadi jangan ada anggapan seperti yang masyarakat awam kadang-kadang masih difahami begitu. Aku ora teko, ora gelem tanda tangan, ben ora iso cerai. Nah, itu salah. Orang yang tidak datang itu dianggap membenarkan apa yang digugatkan. Sehingga kalau memang dia sudah diputus tapi tidak terima, maka ada upaya hukum tadi namanya verzet. Demikian Bu Inggit ya. Jadi meskipun dalam rentan waktu sekian lama ini tidak ada kewajiban suami juga ya, mantan suami untuk memenuhi kewajibannya, Pak Yazid. Tidak karena pada waktu putusan kan tidak dimintakan. Jadi begini, ada untuk melindungi hak-hak para pihak, khususnya hak anak dan hak perempuan, itu meskipun kalau memang tidak dinafkahi misalkan, diterlantarkan anaknya misalkan, pada waktu gugatan itu diperbolehkan untuk mengajukan gugatan nafkah. Jadi kalau pada waktu itu diajukan, tentu oleh hakim akan diperiksa. Nah, kalau itu memang beralasan, maka akan diputuskan, dan di situ ada pembebanan kepada bekas suami untuk memenuhi itu. Konsekuensinya apa? Bisa suami itu tidak bisa mengambil akte sebelum kewajiban itu dipenuhi. Tapi karena Bu Inggit tadi kan tidak ada, jadi ya murni perceraiannya yang diselesaikan. Meskipun dari pihak suami belum bisa menerima ini gitu ya Pak Yazid ya. Tapi secara hukum sudah tidak bisa melakukan hubungan sebagai suami istri. Begitu untuk Bu Inggit ya. Semoga sudah memberi pencerahan untuk permasalahan Anda. Dan 32134 lagi. Selamat siang. Kembali lagi. Oh, masih ada. Ini kayaknya konsultasi ini ya. Monggo. Enggak, kalau yang masalah saya sudah paham. Sudah paham. Masalah ya satu tadi yang tetangga saya itu nikah sirih tadi, Pak. Iya. Saya masih ini, soalnya itu yang gerbek saya sendiri bersama tetangga. Iya. Dan yang mengharapkan nikah sirih itu juga saya. Gitu. Takutnya saya itu juga kena dosa, nggih. itu pernikahan sirih itu sebenarnya sah apa enggak, Pak? Itu yang menikahkan itu seorang ustadz. Dan pihak perempuan
perempuan itu tidak ada wali, tidak ada saksi. Itu hanya wali hakim. Hakimnya ya hakim itu, ustadz yang menikah. Oh, ya. Itu jadi saya itu sampai sekarang itu selalu bertanya-tanya. Pernikahan tetangga saya yang kemarin itu sah apa enggak? Kalau enggak sah. Harus bagaimana gitu ya? Apakah saya juga kena dosa karena saya yang menyuruh? Itu. Iya. Saya takutkan. Oke. Itu ya Mbak Mami. Oke. Maafin nih iya. Kali-kali iya. Karena, ya biar plong gitu ya, mumpung ya. Mumpung. Cukup begitu. Terima kasih Iya, Mbak Mami. sama-sama Bu Inggit. Monggo, ini salah satu tetangga yang sangat peduli dengan tetangganya Pak Yazid ya. Nah, seperti apa ini? Jadi Bu Inggit tadi khawatir dia yang terima enaknya, saya yang terima dosanya, begitu. Iya. Jadi begini, kembali kepada pernikahan. Pernikahan itu sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Semua. Jadi Bu Inggit bisa nanya, Pak Ustadznya itu apanya mempelai perempuan. Kalau orang lain, meskipun dia Ustadz, menurut kaidahnya Ibu, jadi as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Jadi hanya pemerintah, kepala negara itu yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, termasuk tetangganya Bu Inggit tadi. Nah terus kepala negara kan nggak mungkin orang Wonokarto minta izin ke presiden. Betul. Presiden mendelegasikan ke Menteri Agama. Tidak mungkin lagi kita dari Wonogiri ke Jakarta hanya minta izin menikah jadi wali, maka didelegasikan kepada Kementerian Agama, yang paling rendahnya kepada KUA. Jadi yang menikahkan namanya wali hakim itu ya Pak KUA, siapapun nanti yang ditunjuk. Demikian. Kemudian dipertanyakan juga apakah rukun-rukun yang lain juga sudah dipenuhi Pak Yazid ya? Kalau dari itu saja satu nggak terpenuhi. Itu. Jadi bisa ditinjau ulang gitu ya Pak Yazid ya istilahnya. Bukan ditinjau, harus apa? Itu. Bukan dapat, harus itu. Harus ya. Harus ditinjau ulang. Padahal dia kan sudah berkeluarga dengan paksaan tadi, nggak dipaksa aja mau. Ini ya. Jadi mungkin langkah yang terbaik adalah biar Bu Inggit juga nggak terbayang-bayang dengan dosanya ya. Merasa dosa. Jadi lebih baik mungkin di ini ya Pak Yazid ya, perbarui nikahnya dengan nikah yang benar. Bukan diperbarui. Kalau nikah ulang gitu ya. Untuk mengindahkan bahasa nikah baru. Menikah lagi gitu. Menikah lagi dengan pasangan yang sama. Iya. Gitu Bu Inggit solusinya ya, biar penjenengan juga tidurnya nyenyak ya, tidak terbayang dengan apa yang penjenengan lakukan. Demikian ya, semoga saja sudah tercerahkan. Dan Pak Yazid, kalau kita melihat bahwa perceraian seperti yang Mami sampaikan tadi, ini bukan hanya soal berpisahnya ayah dan ibu ya. Di sana untuk yang sudah menikah punya anak pasti akan ada permasalahan baru. Kemudian bagaimana nasib anak atau anak-anak pasca perceraian ini Pak Yazid? Terima kasih. Dalam rangka melindungi anak, hak anak anak dan generasi muda, generasi kita penerus. Semua penerus, itu bahwa kalau suami istri cerai yang mengajukan suami, padahal anak-anak itu ada di pihak istri, itu istri bisa menggugat balik pada waktu proses pertama cerai ini, yang namanya gugat rekonvensi. Jadi rekonvensi itu gugatan yang diberikan pada saat ada gugatan. Jadi gugatan balik itu gugatan yang semula penggugat pada gugat rekonvensi itu menjadi tergugat. Contohnya begini, contoh praktisnya. Suami akan menceraikan istri. Terus istri disebutkan salahnya ini dengan alasan sebagai berikut. Tetapi pada waktu dia menerima surat gugatannya itu, terus pada waktu dia mau mengadakan jawaban, itu bisa dibaca. Kalau dia dirugikan, maka pada waktu sidang pertama tadi, pada waktu pemeriksaan pertama tadi, dia bisa memberikan atau menyampaikan gugat balik yang disebut gugat rekonvensi. Itu isinya mempertahankan dan melindungi hak-hak dia yang
diabaikan atau yang dirugikan oleh pihak penggugat. Contohnya, anak selama ini ada di dia, maka dia bisa mengajukan gugatan konvensi nafkah anak pasca perceraian maupun nafkah yang dilalaikan. Terus nafkah dia sebagai istri yang telah dilalaikan, itu namanya nafkah lalu. Dalam istilah hukum kita disebut nafkah madiyah. Itu bisa dimintakan. Terus kalau memang sudah jadi pengusaha besar, ada harta bersama, digugatkan bersama dengan harta bersamanya, itu bisa. Terus ada lagi hak-hak lain yang dia dirugikan, bisa diajukan dalam gugat rekonvensi itu. Maka tidak menutup kemungkinan yang penggugat itu jadi tergugat, yang tergugat menjadi penggugat. Itu namanya gugat rekonvensi. Kemudian hak anak ini sendiri sampai batas usia berapa sih Pak Yazid menerima nafkah ya dari ayahnya ini? Ya. Jadi kalau ayah yang bertanggung jawab, siapapun, berapapun usianya anak kan masih anak dia. Tapi untuk perlindungan hukum, anak yang belum dianggap dewasa itu 13 dan sampai 21 atau sudah menikah. Tapi kalau sekarang kan kalau tunjangan itu kalau memang masih sekolah ada surat keterangan dari itu. Masih menerima. Jadi dalam istilahnya sampai anak tersebut dewasa. Kemudian untuk pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan itu seperti yang diperoleh selama pernikahan itu seperti apa Pak Yazid? Yang disebut harta bersama atau biasa orang kita menyebut gonogini. Nah, ini pembagiannya apa? Memang hanya separuh-separuh suami istri atau karena di situ ada anak itu berpengaruh pada pembagian Pak Yazid? Anak mendapat bagian pada waktu waris. Anak mendapat bagian pada waktu waris. Sudah waris ya. Jadi kalau masih semuanya hidup, harta bersama itu adalah harta suami istri saja. Sedangkan hak anak adalah hak nafkah. Hak nafkah bisa dimintakan. Jadi kalau ada kasus harta gonogini itu dipisahkan dulu harta bawaan, Ibu. Jadi sebelum nikah kan ada harta masing-masing. Itu dipisahkan. Setelah itu harta yang diperoleh selama pernikahan itu menjadi harta bersama tanpa melihat siapa yang memperoleh. Tetapi pada prakteknya hakim bisa menilai, misalkan begini, suami tidak bekerja, suami bergantung kepada istri yang bekerja mati-matian. Pada waktu perceraian terjadi, suami menuntut harta gonogininya, maka hakim bisa memberikan pembagian harta itu tidak 50%. Siapa yang paling berjasa dan untuk berusaha itu, karena kewajiban nafkah kan sebenarnya dari suami. Kalau nanti ternyata pada waktu pemeriksaan itu istri yang berjuang mati-matian untuk nafkah itu dan terkumpul harta yang banyak, itu tidak menutup kemungkinan tidak 50%. Itu tergantung pada kasus dan pemeriksaan di persidangan. Jadi kasuistis nanti sifatnya. Tapi kalau toh ada suami yang tidak mau berbelit-belit sehingga mereka tidak mau hitung-hitungan soal gonogini, ya sudahlah, yang penting perceraian lancar gitu, diperbolehkan Pak Yazid? Boleh. Nggak masalah? Nggak masalah. Biasanya kalau yang suami tidak begitu, Ibu ya. Jadi perhatian kepada para ibu-ibu, para wanita Wonogiri, kurangi rasa gengsi pada waktu ada kasus. Kasusnya begini. Maksudnya gimana ini Pak Yazid? Maksudnya begini, pada waktu dia mau diceraikan suaminya, dia gengsi. Nggak mau terima gitu? Nggak mau terima, bahkan suaminya mau menafkahi, gak usah. Sing penting pegatan. Gitu. Tapi setelah cerai, merasa berat. Kelimpungan sendiri ya? Kelimpungan sendiri, terus ngomong, lah bapak ibu cah ora tanggung jawab. Padahal pada waktu mau diberi kekuatan hukum, ada payung hukumnya, dia menolak karena gengsi dan harga dirinya. Gitu. Itu seperti contoh lagi begini, Mbak Mami. Kalau ada suami mau poligami, kalau ada suami mau poligami kan, luwih becik aku pegatan. Bisa. Tapi sebenarnya belum dipikir itu. Maka emosional, terus harga diri itu pada waktu ada kasus harus ada dikesampingkan, rasional dan perasaan yang sebenarnya yang harus didahulukan. Seperti suami selingkuh terus minta cerai. Itu malah seneng wong sira megat rawani.
Iya, malah dapat solusi gitu ya. Dapat solusi, dibantu malah itu. Mestinya kan diselesaikan perselingkuhannya dulu. Iya, gitu. yang jadi masalah apa gitu ya Pak Yazid ya. Bukan kok yang jadi yang harus seharusnya dipertahankan malah dilepas gitu ya. Itu kita harus bisa mengambil, harus bijaksana gitu ya Pak Yazid ya. Dan menarik sekali Pak Yazid, tapi ternyata waktunya sudah habis. Terima kasih. Saatnya kita harus mengakhiri bincang kita siang hari ini. Akibat hukum pasca perceraian ternyata menarik sekali untuk kita kulik ya Pak Yazid. Sebelum kita akhiri, boleh disampaikan conclusion dari apa yang kita bahas siang hari ini Pak Yazid. Terima kasih, bahwa cerai adalah pintu darurat yang bisa dilewati, tetapi jangan berharap lewat pintu darurat itu, karena perbuatan halal yang paling dibenci oleh Tuhan adalah perceraian. Sedang perceraian yang paling menanggung beban bukan hanya suami istri yang telah bercerai, tetapi jauh lebih besar yang menanggung akibat adalah anak dan generasi kita. Oleh karena itu, selamatkan keluarga, jauhi pintu darurat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mitra pendengar, demikian perbincangan kita siang hari ini bersama Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Bapak Dr. Andes Haji Yazid Al-Fahri SH/MH dengan tema akibat hukum pasca perceraian. Terima kasih Pak Yazid atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang kali ini, dan semoga saja mitra pendengar apa yang sudah kita perbincangkan siang hari ini bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah hasanah pengetahuan kita tentang rumah tangga, dan tentunya Mami berharap apa yang kita sampaikan ini memberi banyak manfaat untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Mami yang sudah memandu jalannya dialog siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui telepon dan juga WA. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita berjumpa di lain waktu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.